itu adalah saksi Yehova, Mormon, dan semua evangelis dan semua kaum evangelis. Dia hanya satu-satunya Katolik. Dia bilang saya tidak mau kerja lagi di perusahaan. Saya bagaimana menjelaskannya? Lalu apa yang saya buat? Saya ambil satu lilin dan nyalakan lilin dan serahkan kepada dia. Dan hanya mau katakan satu hal waktu itu. Dan maaf ya, serius. Oke. Maaf, ada telepon masuk tadi. Jadi saya bilang menyalakan lilin dan serahkan ke dia dan saya katakan begini saja. Lilin itu dibutuhkan di tempat gelap. Pelita itu dibutuhkan di tempat gelap. Tak seorang pun menyalakan pelita di tengah hari. Jadi jangkang ini misimu. Jadi pelita kecil di dalam kegelapan keluarga. Tidak mudah. Oke, Pastor. Ya. Sangat tidak mudah. Tapi berilah teladan seperti pepatah yang mengatakan, titik-titik air yang melubangi batu bukan dengan derasnya air, melainkan batu juga akan lubang. Jadi kadang kita mau pakai gaya revolusi, tapi tidak berguna. Cara hidupmu, kesabaranmu, itu penting sekali. Ini penting sekali ya, saudara-saudariku yang terkasih. Penting sekali ketika Paulus menasihati Timoteus bagaimana harus mengikuti hidupnya. Ikutilah cara hidup ajaranku, cara hidupku, kesabaranku. Engkau harus ikut kesabarannya Paulus, oke? Jangan penderitaan untuk menemani orang supaya jadi baik itu tidak mudah. Dan itu penting. Sofi, 2 Timoteus 3 ayat 10. Ikut Paulus dalam kesabaran atau tidak? 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ulang kembali. Penekan di kesabaranku ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku. Oke, Pak Jangkang, untuk mentobatkan anaknya Agustinus dan suaminya Patricius, Santa Monica butuh lebih dari 30 tahun untuk doa. Engkau sudah berapa tahun Jangkang berdoa untuk istrimu? Anggaplah 10 tahun ya, karena perubahan ini terjadi. Saya menikah tuh udah 15 tahun, Pastor. 5 tahun menikah itu masih baik-baik saja. Cuman udah lepas dari itu, istri saya mulai tidak suka ke gereja. Saya tidak boleh terlalu tidak boleh ngumpul sama yang lain. Terus kalau saya aktif di gereja, dia bilang itu cari muka. Banyak lah itu. Tapi doa saya setiap kali saya terima komuni, yang saya utarakan di situ, saya kepingin damai, karena tidak ada kata-kata yang tepat menurut saya untuk meminta sama Tuhan. Makanya saya minta damai saja. Itu, Pastor. Oke, saya tidak tahu alasan mendasar dari perubahan attitude dari istrimu. Mungkin ada alasan dari dia yang kita butuh tahu, butuh didengarkan. Kenapa? Saya pikir engkau harus lebih kuat daripada badaimu. Ketika Petrus berjalan di atas air, Petrus hanya bilang begini, Tuhan, jika engkau ada di sana, biarkanlah saya berjalan di atas badai. Petrus tidak pernah meminta untuk menenangkan badai.
Karena itu saya pernah tulis beberapa fiti beberapa hari. Belajarlah menari di atas badaimu dan jangan tunggu badaimu berlalu. Saya pikir ini penting karena itu saya tidak bisa mengatakan istrimu seperti ini tidak. Harus didengarkan. Apa sih alasan dia? Kenapa sih? Apa yang ada di akar dari semuanya itu? Karena dia butuh didengarkan. Begitu ya Pak Jangkang? Butuh didengarkan. Memang selama ini saya tidak pernah dengar dia ngomong apa karena saya udah capek ya untuk dengar dia ngomong karena pagi ngomong, siang ngomong, malam ngomong. Dia mau ngomong penting, mau nggak penting saya nggak dengar. Tapi mantap Romo. Jadi dengan materi kita untuk malam ini, saya bisa lebih merenung ya. Saya butuh mendengarkan istri saya dan dari situ mungkin akar permasalahan bisa dapat. Ya, karena begini. Karena dokter tidak akan pernah memberikan engkau resep ketika tidak mendengarkan apa situasi. Itu penting. Ada satu cerita bagus sekali. Teman-teman, saya banyak anekdot, biar ribuan anekdot pokoknya dalam pengertian kalau ngomong seperti keluar sendiri. Seorang suami pergi ke pastor, dia bilang, saya tidak mau lagi menikah, saya tidak mau lagi melanjutkan perkawinan karena alasan istri saya begini. Lalu pastor bilang, pergi berdoa lagi untuk dia. Minggu berikut dia pulang lebih, sama, tidak berubah, istri saya tetap hal yang sama. Akhirnya Romo bilang begini, pernikahan itu seperti seorang petani. Ketika kita menanam benih, seorang petani menanam benih, akan keluar juga bersama dengan benih itu adalah rumput-rumput liar. Dan bukan karena rumput-rumput liar itu yang tumbuh di antara benih, petani meninggalkan ladangnya. Apa yang dibuat oleh seorang petani, Pak Jangkang? Membersihkan rumput-rumput liar itu. Iya, Demikian perkawinan. Ketika engkau menikah, engkau jangan hanya pikir bahwa yang tumbuh nanti adalah pohon pernikahan. Ada rumput-rumput liar, ada ilalang. Sebagai petani yang baik, apa yang harus dilakukan? Membersihkan ilalang. Membersihkan penyebab kenapa benih itu tidak tumbuh subur. Karena makanannya diambil juga oleh ilalang, oleh rumput-rumput liar itu. Bersihkan rumput-rumput liar itu. Contohnya waktu menikah, sudah menikah nih. Teman-teman bilang, kita mabuk loh. Rumput liar di sini. Kita minum dong akhir pekan. Dia bilang, maaf ya, saya sudah menikah ya. Rumput liar ada di situ. Ketika sudah menikah, tahu-taunya istri lagi hamil. Di lampu merah di situ ada cewek cantik loh. Tapi ketika lihat cewek cantik, takut nanti jatuh dalam dosa. Lalu, istri saya lebih cantik lah. Begitu, selesai. Maksudnya, rumput-rumput liar akan selalu tumbuh di dalam perkawinan. Tapi bukan karena rumput liar itu petani meninggalkan ladang, melainkan membersihkan rumput liar itu dari benih perkawinanmu yang kau tanam. Begitu ya? Iya, benar sekali Salsa Abdullah. Kau bersihkan, kau taruh pupuk, kau siram, kau bongkar-bongkar supaya hidupi udara segar tanahmu itu. Begitu, supaya dia jadi pohon yang besok lusa bisa menghasilkan buah. Bisa mengerti Pak Jangkang? Tangga yang hijau, tanaman tetangga yang subur, terus kalau kalian boleh lihat, aduh kenapa tanaman di rumah saya ini kok nggak subur? Tega kita dua masih jomblo ini biar mereka yang omong. Oke, silakan Bapak-bapak, Vincent, Pak Moses, Jekin, Fernanda, Sofi, silakan komen lah, Bang Pit. Ya, halo, selamat malam Romo. Oke, kalau kita setuju, kalau tidak setuju, santai saja, kita hidup seperti inilah. Oke, lanjut. Enak sih tadi obrolan Pak Jangkang itu, ya salpe Pak Jangkang. Teh Paman. Ya, ini kalau saya tentang ini aja, tentang free will aja promo. Ini kan saya ini kan orang-orang kerja di perusahaan ini Romo.
Ya kayaknya sifat-sifat itu, sifat si Yudas itu tadi, sifat-sifat meremon itu selalu muncul di dalam hati. Nah pertanyaannya itu Romo, bagaimana menghindari hal itu aja. Oke, bagaimana menghindari hal itu? Oh, ini penting sekali pertanyaan ya. Bagaimana Iya. saya menghindari itu? Karena saya diberikan free will. Sudah menikah tapi tetap. Oke? Ini penting. Tapi harus ingat bahwa ketidaksetiaan adalah akar dari semua perpecahan. Tidak mudah. Ketidaksetiaan adalah akar dari semua perpecahan yang ada. Denominasi Protestan itu karena tidak setia. Martin Luther tidak setia, Calvin tidak setia kepada gereja yang Tuhan kasih, ya dia buat sendiri dia punya itu. Kalau sebenarnya gereja itu adalah keluarga domestik, dan tadi kita sudah kriteria kepemimpinan dalam rumah tangga seperti kepemimpinan dalam gereja, maka pertanyaan kita mau ikut yang mana? Kalau Pak Moses tanya, bagaimana supaya saya lihat? Oke, ada 3 krisis tadi yang namanya krisis prioritas. Krisis prioritas ini menimbulkan krisis berikut namanya ketidakpercayaan. Karena engkau punya tidak lagi prioritas kepada istri keluargamu, maka istrimu akan tidak percaya lagi engkau. Dan untuk menyembuhkan ketidakpercayaan itu susah sekali. Betul Romo, betul, sangat betul. Susah sekali Pak Moses. Engkau ingat, hei, bagaimana mengembalikan rasa percaya? Mina, saya memaafkan engkau. Ada pepatah Spanyol mengatakan, yo te perdono, pero no te olvido. Saya mengampuni engkau, saya memaafkan engkau, tapi saya tidak melupakan. Ini krisis kepercayaan itu paling susah. Kalau sudah tidak percaya di dalam perkawinan satu sama lain, krisis berikutnya akan datang lagi. Ditambah lagi dengan krisis kehidupan spiritual. Oh Moses. Krisis terakhir ini penting sekali. Karena itu, saya pikir, saya selalu membandingkan perkawinan dengan 4 meja, kaki meja. Kaki pertama adalah yang kita namakan bagaimana tumbuh kembang fisik di dalam sebuah perkawinan. Tubuh istrimu, tubuh suamimu, tubuh anak-anakmu. Yesus bilang mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Iya, Mulai dari Romo. situ, Moses, krisis prioritas. Apakah engkau menjaga tubuh istri, tubuh anak-anakmu, kesehatan mereka? Contohnya, Iya, Romo. suami yang tukang selingkuh di luar. Apakah dia ketika dia pulang, bagaimana ketika dia menghadapi tubuh istrinya? Pelan-pelan mulai dari situ. Makanya ada satu pepatah untuk ini, makanlah supaya makananmu menjadi obatmu, jangan obatmu menjadi makananmu. Iya Romo ya. Karena itu di dalam skala tumbuh kembang kehidupan jasmani rohani seseorang itu dimulai dari tumbuh kembang fisik. Karena itu Sofi baca Kejadian 2 ayat 6. Apa yang dibuat Tuhan pertama? Menghembuskan nafas atau fisiknya yang dibuat? Oke. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Lanjut. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya tahu bahwa perjuangan kalian untuk kerja, cari makan, cari doi, beli makan, itu karena ini loh. Tanpa kesehatan, tanpa makan yang baik, minum yang baik, tubuh kalian akan menjadi sakit. Oh Moses, engkau bisa kerja kalau engkau sakit? Tentu tidak Romo. Istrimu bisa kerja, masak, jaga anak, cuci pakaian, bersihkan rumah kalau dia sakit? Juga tidak bisa Romo. Anak-anakmu bisa pergi sekolah kalau mereka sakit? Tentu tidak Romo. Pertanyaan saya, kaki pertama dalam meja kehidupan, ketika Tuhan membuat fisik pertama, apa yang kita buat terhadap fisik kita? Kondisi Jaga kondisi jasmani kita, yang kadang kita lupa.
Sudah tahu bahwa Jaga. moke itu kasih hancur tubuh toh, moke itu toh, Om Moses. Tapi orang Iya, masih minum iya. Sofi, masih mabuk-mabuk. Nanti pulang muntah di mana sini sana sini, rumah istri harus bersihkan. Jangan macam saya punya bapak ya. Dia pulang rumah, dia kasih pindah weker itu. Dulu masih dia mau agak muda sedikit. Dia taruh jam 10, dia jam 12 dia taruh ke jam 10. Dia bilang, mama bilang marah, bilang itu, bapak bilang itu weker itu. Itu masih jam 10, ternyata jam 12. Puji Tuhan Romo, kalau untuk mabuk-mabuk sudah enggak sekarang. Oke, Sudah kurang lebih 10 tahun. tinggalkan itu. Judi. Itu juga sudah enggak Romo. Judi itu mencuri kebahagiaan orang lain. Curi kebutuhan anakmu, uang yang kau bisa pakai bagian seragam engkau taruh di judi. Contoh kecil seperti itu. Ingat baik-baik itu. Bagaimana menjaga secara fisik. Siap Romo, siap. Oke, sekarang kaki kedua dalam meja kehidupannya. Bertanya apa yang saya harus buat? Yang ketika Tuhan menjadikan fisik, dia menghembuskan nafas tidak? Iya Romo, iya. Yang ini nafas itu spirit, kehidupan spiritual kita. Hubungan kita dengan Tuhan Allah itu bagaimana? Engkau menikah bukan dengan istrimu. Engkau menikah dengan istrimu dan dengan Tuhan yang jadi saksi yang tinggal dengan engkau di dalam perkawinanmu. Hati-hati itu. Kadang kita lupa hubungan kita dengan Tuhan Allah di dalam perkawinan. Makanya jadilah krisis tadi, kehidupan spiritual tadi, formasi spiritual. Jangkang sama mengalami karena mau istrinya ke gereja, tapi proses panjang seperti apa? Dengarkanlah dia pelan-pelan. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia sakit hati tidak ke gereja. Kita butuh dengar. Iya, Pastor. Oke. Kaki meja yang ketiga adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, dia juga menciptakan manusia yang lain. Menciptakan Hawa. Menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Bukan dari kepalanya supaya dijadikan pemimpinnya, bukan dari kakinya supaya diunjak, tapi dari tulang rusuknya dekat dengan hatinya untuk dicintai, untuk disayangi. Bagaimana dengan hubungan sosialmu? Bagaimana membangun meja ketiga nih, kakinya, kaki sosial ini? Jangan sampai kita punya teman lebih banyak di TikTok, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, daripada kita mempunyai sahabat kita di dalam rumah kita sendiri. Ada satu anekdot sangat bagus. Seorang guru bertanya kepada anak-anak di ibu guru, seperti jokin tanya anak-anak yang di kelas, kalian mau jadi apa ketika sudah besar? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi presiden, mau jadi DPR, mau jadi pengusaha, mau jadi pengacara, mau jadi banyak, pedagang dan semuanya. Tapi ada satu anak seperti Sophie, dia tidak mau berikan tulisannya. Lalu ibu guru mendekati dan bertanya, kenapa? Apa yang kau tulis? Dia bilang, malu bu. Dan ketika ibunya membaca, bilang, saya mau jadi HP. Saya mau jadi HP supaya bapak mama saya lebih banyak waktu dengan saya. Saya mau jadi HP supaya bapak mama tidur dengan saya. Saya mau jadi HP, karena apa? Karena seperti mereka cemas ketika HP mereka hilang, demikian pun mereka punya kecemasan ketika saya tidak ada di rumah. Saya mau jadi HP, karena apa? Karena seperti mereka punya kata kunci, password untuk masuk ke HP-nya, mereka juga punya kata kunci untuk masuk ke dalam jiwa saya, ke hidup saya. Ini yang jadi berbahaya. Jangan sampai anak-anakmu mau jadi HP. Karena krisis prioritas dalam relasi sosial kita. Jangan sampai kalian menikah dengan HP. Bangun tidur pagi, di tempat mencium ikaning istrimu, kamu cium HP. Buka langsung dengan HP-mu. Yang ini namanya pencitraan dalam like. Bangun pagi kita lihat VT kita sudah berapa like, berapa komen yang ada di sana. Seolah-olah identitas kita ditentukan oleh like yang ada. Ini yang namanya krisis jati diri di dalam kehidupan sosial. Pencitraan keluar, tetapi pengosongan
ke dalam jati diri itu sendiri. Seolah-olah orang lain yang menentukan identitas kita. Kebanggaan kita, pencitraan kita ditentukan oleh berapanya like. Oh, sekarang juga di dalam fiturnya TikTok bisa ubah engkau punya muka, bisa ubah engkau punya suara. Kehilangan, krisis identitas. Ketika sekarang namanya apa itu, Om Moses? Sofi, Fernanda yang jokin yang di TikTok yang bisa ganti engkau punya hidup kepes dari tinggi. Namanya apa? Filter. Filter. Romo. Yang krisis kedua di dalam kehidupan sosial adalah krisis filterisasi. Orang tidak mau terima diri apa adanya. Istri yang sudah lemak di pinggang, dia operasi. Namanya operasi apa itu? Nantikan. Yang kasih keluar lemak dan semuanya. Tusuk, sisik, apa namanya, tidak tahu lagi. Silikon Romo. Silikon. Apa bariatrik? Silikon. Yang payudaranya kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Ya, operasi silikon Romo. Silikon seperti itu. Berapa orang yang sudah mati karena itu? Kasih tinggi telinga, kasih bengkok sedikit alis mata. Kalau dia pinggung kecil dikasih naik lagi, isi apa di dalam? Isi ini kain kotor atau isi apa di situ? Silikon ya. Supaya dia jalan dia pantat besar. Bingung saya kalian. Dunia membuat kita seperti itu. Ini yang saya omong tentang teologi tubuh. Teman-teman bisa lihat ke YouTube Epifani ketika saya omong tentang teologi tubuh. Bagaimana tubuh di dalam penciptaan, di dalam inkarnasi, dan tubuh di dalam kebangkitan. Seperti itu, teman-teman. Yang rambut sudah putih kita cetak. Oke, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Krisis sosial. Yang di dalam dunia digital ini kita ngomong tentang filterisasi dan likealisasi. Maksudnya banyak like. Sukaisasi. Kita bisa kasih nama sukaisasi. Likesasi. Likesasi dan filterisasi dalam kehidupan. Pencitraan dan identitasmu hilang karena identitasmu ditentukan oleh berapa like. Kalau teman-teman, makanya berbahaya sekali ketika istrimu, Om Moses, tidak mengatakan kepada engkau, woi saya punya, aduh tubuh saya punya suami ini, aduh indah sekali. Ternyata dia gendut, oh Om Moses. Tahu-tahu ada cewek cantik di luar bilang begini, aduh pun tubuh macam punya begini, bahenole. Laki-laki tapi tubuh bagus, ternyata engkau gendut. Istrimu tidak pernah memuji engkau punya tubuh, tetapi engkau dengar ada cewek-cewek di luar memuji, engkau lebih jatuh cinta kepada mereka daripada kamu istri, karena istri itu tidak mau puji lagi engkau. Ini berbahaya juga. Jadi dia orang menyukai di luar daripada di dalam rumahnya sendiri. Untuk saat sekarang memang rata-rata seperti itu Romo. Benar sekali. Rata-rata seperti itu. Jadi orang lebih mengharapkan orang di luar rumah memberikan like kepada kita. Memberikan apa? Memberikan, saya suka engkau. Lebih kepada yang di luar rumah. Sedangkan di dalam rumah tidak ada kata pujian. Hei mama masak hari ini nih, enak sekali. Seperti itu. Tahu-tahu dia ada pelayan cantik di restoran yang lewat, kita bilang, Nona, kamu masak seperti apa? Enak sekali ya. Istri masak di rumah, kau tidak pernah bilang like. Yang suka, tetapi yang karena itu pelayan ini meja makan di restoran cantik, engkau mulai dengan cara seperti itu mulai mau supaya bisa omong dengan dia yang cantik tuh. Ternyata kau puji sedikit kau istri yang masak yang bertahun-tahun dengan engkau di rumah kok. Kau cium dia punya dahi sedikit, bilang, mama terima kasih, engkau masak hari ini enak sekali. Kau akan teriak, masak sini kurang garam apa semua ini. Kau kasihan dia juga kah? Dia cuci pakaian, dia ngepel, dia sapu. Ini kau teriak-teriak. Kau taruh garam sedikit. Daripada kau teriak. Kalau kopi kurang gula, kau taruh sendiri gula tuh. Engkau macam tidak tahu masak sekali. Buat kopi itu tidak tahu. Taruh gula sedikit. Engkau punya tangan, punya kaki, pergi ke dapur tuh. Teriak kau istri dari situ lagi. Ini yang kadang hal-hal kecil seperti yang kita lupakan. Oke. Ini yang bagian sosial, ini bagian paling parah Moses. Apalagi dalam dunia digital seperti ini. Karena itu Paus Fransiskus di dalam sebelum meninggal 28 Januari tahun ini, di dalam surat Katolik seperti itu, dokumen, kita anggaplah dokumen dari Fransiskus tentang AI, tentang artificial intelligence. Dia omong tentang begini, butuh hati
butuh spiritualitas hati, butuh tanggung jawab hati di dalam penggunaan media sosial. Kalau tidak nanti rusak semua dalam pengertian ini. Oke, dan yang keempat saudara-saudariku, meja yang keempat adalah ketika di dalam Sofi, Kejadian 1:27, tolong. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak cuculah bertambah, langsung kembali 28-nya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oke, Berkuasalah. sudah berkuasalah dan semua. Penciptaan kita juga memberikan kita tanggung jawab. Karena itu tanggung jawab dalam pengertian ini yang kaki keempat dalam meja kehidupan adalah tanggung jawab ekonomi. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan menguasailah bumi dan taklukkan semua. Itu tetapi kita adalah citra Allah pertama, gambaran Allah pertama. Maksudnya kerja menurut citra Allah. Ketika Tuhan memberikan engkau beranak cuculah, bertambah banyaklah, berkuasalah, tetapi yang pertama dia dikatakan bahwa kita dijadikan menurut gambar Allah. Jadi kekuasaanmu itu harus menjadi pelayananmu. Ini beda dengan para politikus. Kekuasaan menjadi nama besar, tetapi bagi orang Kristen, suami Katolik, kekuasaanmu, otoritas sebagai suamimu di rumah, sebagai bapa di rumah, mama di rumah adalah kekuasaan yang dilayani. Kekuasaan yang melayani. Kekuasaanmu harus menjadi pelayananmu. Jadi kerja baik-baik dengan Tuhan Allah. Saya agak malu. Provinsi Kristen Katolik seperti NTT, tingkat korupsinya juga tinggi. Malu kon. Semua orang rata-rata mayoritas Kristen Katolik di sana. Tapi di mana kuasa imanmu? Pencitraanmu sebagai citra Allah, di mana? Terima kasih Romo ini. Oke, jadi kalau mau tanya bagaimana harus buat, engkau ingat, ketika engkau masuk rumah, engkau ingat ada kaki meja. 4 kaki meja itu yang pertama. Tubuhmu, ingat tubuh dia, tubuh anak-anak. Kesehatan jasmanimu. Ingat, engkau dihamusi spirit, kehidupan spiritualmu, prioritas hidup spiritualmu. Ketika engkau bekerja, engkau punya relasi sosial, ingat bahwa istrimu diciptakan dari tulang rusukmu. Ingat, kehidupan sosialmu harus diadministrasikan, dibentuk seperti apa. Dan yang keempat adalah ketika Tuhan bilang, beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah, taklukkanlah pekerjaanmu. Bagaimana engkau menyertai Tuhan di dalam pekerjaanmu. Takut akan Tuhan, itu penting sekali di dalam semua pekerjaanmu. Oke, Om Moses, kalau pertanyaan seperti itu, tapi maaf jawabannya pakai kaki meja lagi. Terima kasih Romo, mungkin ganti yang lainnya. Terima kasih, sangat terima kasih. Mau kirim gift tapi belum berlanja ini Romo. Maaf Romo. Tanya aja. Oke, Romo. gratis, hari gratis. Tuhan Anda bilang begitu. Jadi saya tidak pernah berpikir seperti yang sebelah ya, yang berpikir bahwa ibadah itu sebuah keuntungan besar, tidak. Iya Romo ya. Iya, terima kasih, sangat terima kasih Romo. Okay. Teman-teman saya ke belakang dulu ya, karena omong dari tadi sudah setengah jam lagi ya teman-teman ya. Saya pamit dulu. Oke. Sobi, tolong teman-teman mau komen silakan. Oke, silakan. Jangkang. Iya, saya di sini. Hanya mau sedikit pesan bahwa bersabarlah dengan kekasih hatimu yang berada di sampingmu selama ini. Oke. Teruslah bertekun mendoakan dia. Tunjukkanlah teladan baginya dengan cara hidupmu. Mungkin dengan melihat cara hidupmu yang lebih baik, beliau akan tersentuh dan kembali ke gereja. Oke, saya coba ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa meminta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk
membantu. Jadi kita bisa doakan orang lain. Walaupun kita tidak bisa langsung mengubah orang itu menjadi apa yang kita inginkan. Tapi kita bisa tunjukkan dengan contoh apa yang kita hidupi dan juga kita terus mendoakan. Itulah cara terbaik kita. Jadi sebelum kita mengubah orang di luar, marilah kita coba untuk mengubah lingkungan kecil kita, gereja kecil kita, kerajaan kecil kita, negara kecil kita. Karena segala sesuatu itu kita belajar dari hal yang paling terkecil. Tuhan Yesus bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, akan kupercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Jadi, marilah kita sama-sama berjuang. Karena apa? Karena saya yakin setiap rumah tangga, setiap keluarga, baik itu kamu seorang bapak, seorang ibu, atau seorang anak, kamu punya perjuangan masing-masing. Kita punya perjuangan masing-masing yang kita hadapi. Tapi kita punya satu cara yang sama, yaitu kita bisa mendoakan dan kita bisa menunjukkan dengan cara hidup kita. Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tunjukkan kesetiaan kita itu, dan pasti gitu. Jadi semangat ya Bang ya. Ya, makasih Kak Tega. Kalau tidak ada yang lain, saya sedikit lagi boleh, Pastor? Oh, silakan. Ya, begini Pastor. Kalau istri saya suka ngomel begini ya. Kalau hidup begini, mending saya cari suami lain yang bisa begini, bisa begitu, bisa ngasilin uang banyak, bisa begini dan segala macam. Nah, saya pernah bilang sama dia begini, oke, silakan cari suami yang sesuai dengan impian kamu. Nah, tetapi setelah saya pikir-pikir di permenungan saya, kalau itu terjadi, istri saya dapat orang yang sesuai dengan maunya dia, terus dia pergi dengan orang itu, saya berpikir gini, apakah ini pertanyaannya, apakah saya ini mendukung dosa itu atau saya bebas dari semuanya? Mungkin saya bebas dalam arti tidak ada lagi orang yang ngomel, tidak ada yang begini lagi. Tapi yang saya mau tanya sama Pastor, apakah saya termasuk pendukung dosa? Itu saja Pastor. Oke, saya tidak bisa langsung menghakimi tanpa mendengarkan. Mungkin ungkapan itu keluar dari ketidaksabaran, mungkin ungkapan itu keluar dari emosi, rasa marah, itu secara manusiawi. Setelah itu masuk ke dalam tahap penyesalan, kan biasanya begitu kan? Aduh, kenapa saya ngomong seperti itu kan? Pak Jangkang pernah berpikir sampai situ, setelah itu ngomong seperti itu, setelah itu menyesal kan? Dalam pengertian itu. Oke, ini juga harus dilihat dalam konteks apa? Dalam konteks waktu itu ketika terjadi pertengkaran kecil atau debat kecil, lalu Pak Jangkang langsung beri komen seperti itu kan? Nah, kita harus lihat posisinya seperti apa. Apakah itu muncul dari kesadaran sempurna 100% atau muncul hanya karena ekspresi dari rasa marah, emosi dalam sebuah diskusi. Ini juga harus dilihat. Karena di dalam rasa marah kita tidak pernah bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Contoh kecil. Setelah menikah, Pak Jangkang pergi kerja di tempat yang jauh, yang zaman dulu tidak ada HP, tidak ada kantor pos dan semuanya. Lalu ketika dia sudah dapat kerja di negeri yang jauh, dan dia katakan kepada pemilik ladang atau apapun tempat kerja itu, dia bilang, semua gaji saya ditabung, jangan serahkan ke saya. Oke. Setelah 20 tahun, setelah menikah 20 tahun dia pergi kerja itu. Dia 20 tahun setelah menikah langsung dia pergi kerja, Pak Jangkang pergi kerja. Hari ketika setelah 20 tahun itu dia
pamit untuk mengunjung istrinya. Lalu pemilik dari tempat kerja itu mengatakan kepada Pak Jangkang, engkau pilih yang mana? 3 roti? Maaf, engkau pilih yang mana? Semua gajimu atau 3 nasihat? Pak Jangkang ingat, 20 tahun kerja, uangmu ditabung di pemilik. Sekarang ketika engkau pamit mau pulang dan ingin membawa semua hasil kerjamu, pemilik itu mengatakan, Pak Jangkang, engkau pilih 3 nasihat atau gajimu. Engkau pilih yang mana, Pak Jangkang? Gaji dong, Pastor. Kan mau dikasih sama istri. Mau dikasih sama istri. Tetapi bimbang mau pilih yang mana. Lalu bosnya bilang begini, engkau pergi berpikir dulu. Setelah dia berpikir sehari, dia datang lagi dan mengatakan, saya pilih 3 nasihat. Oke lah. Ingat bahwa saya tidak kasih gaji. Tidak apa. 20 tahun kerja. Tidak apa. Nasihat pertama. Dalam hidupmu, jangan pernah ambil jalan pintas. Yang kedua, di dalam kecurigaanmu, jangan pernah ambil keputusan. Dan yang ketiga, dalam rasa marahmu, jangan pernah ambil keputusan. Oke, terima kasih. Lalu dia membungkus untuk Pak Jangkang 3 roti. Dia katakan, minum roti yang pertama, makan di dalam perjalananmu. Roti yang kedua, makan perjalanan. Roti yang ketiga, yang ini, bagi dengan istrimu ketika engkau tiba. Ketika berjalan beberapa hari, dia sampai di persimpangan. Dia tanya, gimana jalan potong untuk sampai lebih cepat ke kampungku? Lalu mereka bilang, oh lewat jalan sini, ambillah kiri. Sampai di tengah jalan, dia ingat, aduh, tidak boleh tidak boleh ambil jalan pintas. Dia pulang kembali. Dan ketika dia sampai di pertigaan itu, semua orang yang ada di situ bilang, hai terima kasih, engkau pulang kembali. Kenapa? Dia kaget. Semua yang ambil jalan pintas untuk sampai ke kampungmu itu dibunuh dan dicuri. Dia bilang, aduh terima kasih. Setelah jalan-jalan 2 hari, dia nginap di satu hotel. Karena capek, mandi, makan, dan tertidur. Jam 3 pagi dia dengar ada ribut-ribut di luar hotel. Dia mau buka pintu, dia bilang, jangan. Nasihat kedua, dalam kecurigaan, jangan pernah ambil keputusan. Dia pergi tidur lagi, jam 6 pagi dia keluar. Lalu pemilik hotel bilang, engkau masih hidup? Dia juga bingung, kenapa? Engkau tidak keluar tadi malam ketika terjadi ribut-ribut dan perampokan di sini. Ya, saya tidak keluar. Terima kasih. Semua yang keluar tadi malam, yang lihat apa yang terjadi, semua dibunuh dan dirampok. Sudah. Setelah jalan, sudah dekat, dia lihat rumahnya. Aduh, asap sudah mengepul. Tetapi ketika dia mau dekat 500 meter, dia lihat, kok istri saya tidak sendiri? Siapa yang ada di samping yang peluk itu? Dia mulai marah, dia bilang, saya bunuh dia. Tetapi dia ingatnya pesan yang ketiga. Di dalam kemarahanmu, jangan pernah ambil keputusan. Tertidurlah dia dekat rumah segitu di bawah pohon. Dan dia bilang, pagi-pagi saya mau katakan kepada dia, terima kasih, 20 tahun saya jaga kesetiaan, tetapi engkau tidak setia. Lalu pagi-pagi jam 6 dia ketuk pintu rumah, dan istrinya membukakan pintu. Istrinya sudah rindu 20 tahun tidak ketemu, mau peluk, dia tolak. Tidak boleh peluk saya. Engkau nih, kemarin ketika saya dekat, mau datang dan mau ketemu engkau, 500 meter, saya sudah lihat engkau peluk orang lain. Lalu istrinya bilang, peluk orang lain? Itu anakmu. Ketika malam pertama, itu engkau, setelah itu kalau pergi, engkau tinggalkan saya hamil. Itu anakmu. Tidak mungkin, bukan anak saya. Lalu panggil anaknya, dan ternyata mirip dia. Dia menyesal, dia menangis dan minta maaf. Dia ingat pesan yang ketiga tadi, dalam kemarahanmu, jangan pernah ambil keputusan. Dan ketika ingat lagi pesan, roti yang ketiga harus dibagikan dengan istri. Maka ketika dia memecahkan roti yang ketiga, semua gajinya yang selama 20 tahun ada di dalam uang itu. Di dalam roti itu. Pak Jangkang, engkau pilih yang mana? 3 nasihat atau gajimu? Ya jelas yang 3 nasihat dong, Pastor. Kan duitnya tuh ada di dalam roti yang terakhir. Dalam hidup ini Pak Jangkang, jangan pernah ambil jalan pintas.
Iya, Pastor. Yang kedua, di dalam rasa curigamu, jangan pernah ambil keputusan. Karena bisa membahayakan engkau. Dan yang ketiga, di dalam rasa marahmu, jangan pernah ambil keputusan yang salah. Apalagi, tadi dia bilang, saya mau bunuh dia karena sudah selingkuh dan ternyata anaknya. 3 nasihat itu. Ingat itu baik-baik. Engkau setelah berpikir seperti itu, engkau ingin. Di dalam mungkin, makanya saya bilang, ketika engkau mau melakukan komentar seperti itu, engkau tidak tahu engkau dalam posisi marah, kecewa, atau apa. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Mantap. Pokoknya keren. Teman-teman, sekarang saya terbuka dengan kalian. Saya waktu di kota ibu kota, saya punya program hari Rabu dan hari Jumat. Namanya mendengarkan itu menyembuhkan. Dengar itu menyembuhkan. Jadi pendengar orang di toko, di kampung kios, di mall, di pinggir jalan, di taman kota, dengar orang punya masalah. Hanya dengarkan cukup. Kadang tidak perlu omong banyak. Mendengar itu menyembuhkan. Silakan ya yang lain kalian komen Kak. Saya Izin sama Romo ya. Oke. Saya izin tanya Romo. Lanjut. Ini kan dalam pembahasan keluarga ya, bukan cuman suami dan istri, tapi orang tua dan Keluarga. anak juga. Ya semuanya. Ya. Karena saya umurnya di 30-an, jadi teman-teman saya tuh ada beberapa yang belum mau menikah gitu. Belum mau menikah. Alasannya itu karena kita itu ada di sandwich generation, di mana orang tuanya kita tuh yang kayak NPD begitu, Romo. Jadi kayak kita ini diperlakukan sebagai bukan anak dalam artian untuk dibimbing, tapi untuk jadi pencari nafkah, Romo. Jadi itu bagaimana ya Romo untuk menyikapinya orang tua yang seperti itu, karena teman-teman saya ini rata-rata tuh mengeluhkan itu ke saya. Mamanya beginilah, papanya begini, mereka kerja gaji tidak seberapa, sudah diminta orang tuanya harus kirim ini, harus kirim itu. Kayak gitu, Romo. Dan ada yang berpikiran sampai ya bun-bun diri itu, terus mengakhiri hidup, terus ada yang berpikiran juga kayaknya saya tidak usah menikah karena nanti kalau saya menikah saya menyusahkan keluarganya saya. Jangan. Seperti itu Romo. Seperti lama. Oke. Imut kali. Sofi. Ya. Kembali kepada kejadian 1:28. Nanti kita mau temukan bahwa itu kerja untuk orang tua atau untuk kerja untuk siapa? Kejadian 1 berapa, Romo? 28. Kembali tadi baca kembali. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oke, sekarang itu pertama. Di situ dia dikatakan beranak cuculah, beranak. Maksudnya reproduksi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dalam pasal yang pertama, tidak ada bilang anak cucumu kerja untuk engkau. Lanjut sedikit ayatnya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke. Suruh anak-anak yang kerja untuk Adam dan Hawa atau suruh Adam dan Hawa kerja? Adam dengan Hawa kerja, Romo. Di mana dalam kitab suci bilang suruh anak-anak kerja untuk orang tua? Hukum yang kita lihat dalam 10 perintah Tuhan di dalam Gunung Sinai. Yang keberapa yang bilang hormatilah orang tuamu? Di situ dikatakan kerjakanlah untuk orang tuamu. Tidak Romo, hanya hormatilah Romo. Orang tua, tolong jangan terlalu ego. Jangan menjadi penghalang anak-anakmu memutuskan diri untuk menikah atau menjadi biarawan biarawati. Jangan berpikir anak-anakmu hanya untuk menghasilkan karunia yang namanya kerja uang untuk kalian. Kalau kalian sudah dikubur nanti mereka nanti bagaimana?
Mereka pergi bawa makanan, bawa semua hasil gaji ke kubur kah? Kalian orang tua yang seperti ini tidak bangga ketika kalian punya cucu, ketika anakmu bisa berjuang seperti engkau walaupun tidak punya apa-apa, berjuang dari nol, mereka masih bisa menemani keluarga dan anak-anak mereka. Ingat itu orang tua yang punya pemahaman tradisional, karena anak yang pemahaman dulu, ini pemahaman dulu ya, Yokin, anak itu adalah tenaga kerja bagi keluarga. Kapan mereka masih bisa menikmati hidup dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah? Emangnya waktu kalian mati kamu bawa kamu anak supaya kerja di kubur juga? Adakah orang tua di sini waktu dia meninggal dia bawa dia anak-anak untuk kerja jadi kuli di kubur? Ada kan? Tuhan mau semua orang bahagia. Dan orang tua ingat, bahagiakan anak. Ada suatu saat nanti di mana mereka harus memutuskan diri untuk, ya Bang Pit silakan, memutuskan diri untuk membuka jalan baru, yaitu keluarga mereka sendiri, keluarga domestik mereka sendiri. Maaf, gereja domestik mereka sendiri yang adalah keluarga. Dan semoga orang tua jangan bebankan anak-anakmu secara psikologi seperti ini. Berarti kita punya kecemasan di atas bumi ini adalah hanya kecemasan ekonomi. Kita hanya punya kecemasan untuk itu. Oke, seperti itu Jekin, semoga ada orang tua yang dengar itu. Bahagiakan Baik, anak terima dengan kasih cara banyak. seperti itu, Jekin. Iya, saya kasihan soalnya dia tuh karena sering curhat kan Romo, ya nangis-nangis ya masalah itu. Dan saya cuma bisa bilang ya dia orang tuamu, jadi ya mau bagaimana Romo, kita kan tidak bisa memilih ya lahir dari orang tua yang mana. Saya cuma bisa bilang ya sabar saja menghadapi ini, semoga diberikan jalan yang Ya, terbaik. janganlah kalau dia mau menikah, menikahlah. Iya, saya selalu bilang ya, kalau mau menikah ya cari saja, tapi dia dalam ketakutan karena kan sudah beberapa kali ya Romo mencari pasangan, terus tersendat di situ karena orang tuanya bilang, oh kamu kalau nanti menikah terus siapa yang ngurus adik-adikmu, siapa yang ini, kayak gitu Romo. Aduh, janganlah. Kasihan juga dia kan. Iya Romo. Nanti jadi lajang sampai mati bagaimana? Masuk biara saja kalau gitu. Terima kasih banyak Romo jawabannya. Suruh dia menikah saja. Kalau ada yang cocok menikah saja. Jangan terpikir di situ. Tuhan tidak pernah menutup semua pintu tanpa membuka sebuah jendela. Iya Romo, kadang-kadang tuh saya juga heran Romo. Orang tua tuh seolah-olah mereka dulu tidak pernah muda, tidak pernah berada di posisi di mana seperti anak-anak mereka yang. Jadi seolah-olah mereka melahirkan anak itu untuk apa? Memenuhi uh, keinginan mereka yang dulu yang tidak bisa tercapai itu. Jadi Saya tidak kamu bisa menghakimi banyak anak karena saya melahirkan kamu supaya kamu bisa jadi ini sesuai dengan keinginan saya. Jadi karena saya dulu tidak bisa jadi ini, maka sekarang kamu harus jadi. Jadi anak-anak itu seolah-olah tidak diberikan kebebasan untuk memilih apa yang dia mau dan apa yang dia minat, karena harus mengikuti apa yang memenuhi apa yang orang tuanya inginkan gitu. saya tidak bisa ambil posisi itu juga terlalu karena pertanyaan saya lagi, siapa yang memberi mereka kursus perkawinan pada saat itu? Gereja. Dan bagaimana gereja memberikan pencerahan tentang perkawinan Katolik? Ini menjadi pertanyaan besar juga untuk tugas tanggung jawab gereja. Saya tidak bisa mempersalahkan orang tua seperti itu. Mungkin mereka punya keterbatasan kemampuan untuk memahami arti perkawinan yang sesungguhnya. Karena saya tidak bisa menyalahkan mereka 100% dalam pengertian ini. Mereka adalah produk dari sistem struktur pembinaan pada saat itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang tua seperti itu. Contohnya, orang tua tidak bisa mengatakan, nenekmu tidak pernah memberikan saya HP, karena itu saya berikan kau HP. Waktu itu tidak ada HP, buat apa ngomong tentang HP? Maksudnya seperti itu. Mau katakan, jangan membuat perbandingan dalam pengertian itu, tapi kita harus tanya, akar dari semuanya seperti apa?
Jangan sampai mereka hidup dengan konsep seperti itu, karena mereka dibimbing dalam mentalitas seperti itu. Jadi kita butuh juga namanya satunya, tadi pesan lain untuk orang tua yang seperti ini, mengubah mentalitas mereka sendiri. Juga itu menjadi tanggung jawab gereja di dalam pembinaan perkawinan. Karena perkawinan itu mau dibawa kemana? Karena kalau perkawinan Katolik ya mau dibawa kepada Tuhan. Makanya konsep prinsip dasar perkawinan itu harus diberikan tekanan kuat oleh gereja pada saat kursus-kursus perkawinan mereka. Jangan sampai kursus perkawinan kita hanya omong ini, omong itu, tapi tidak melihat bagaimana ketika mereka mengalami konflik dengan anak-anak mereka. Bagaimana manajemen konflik. Bagaimana ketika mereka situasi dalam keterpurukan ekonomi. Bagaimana kita bisa gereja membantu mereka dalam melihat hidup mereka. Jadi saya pikir, ya jadi saya bela juga orang tua saya, orang tua kita, nenek moyang kita, karena siapa yang memberikan pemahaman mereka tentang perkawinan Katolik yang sesungguhnya, yang sejati itu seperti apa. Karena itu semoga kita yang ada di sini bisalah memberikan pengertian. Mama, Bapak gereja ajarkan seperti ini. Jangan sampai waktu itu mereka tidak diberikan pembinaan yang sesungguhnya tentang perkawinan Katolik itu seperti apa. Maksud saya begini, Romo. Karena kita kan tidak bisa memilih untuk lahir dari keluarga mana dan konsepnya untuk seperti apa. Tetapi sebagai orang-orang yang hidup di zaman sekarang, marilah kita mungkin ke depannya kalau kita memutuskan untuk berkeluarga, maka marilah kita jangan menganggap anak kita tuh jadi seperti karena saya gagal, maka karena saya tidak bisa menjadi dokter, maka anak saya harus mewujudkan cita-cita saya untuk menjadi dokter dan sebagainya. Jangan, tetapi justru karena kita pernah dulu berada di posisi di mana dipaksa oleh orang tua untuk memenuhi keinginan orang tua, maka kita yang pernah menjadi korban jangan sampai kita mengulang lagi kejadian yang hampir serupa. Karena kalau mengulang lagi hal itu, maka tidak akan berhenti. Mata rantai ini tidak akan berhenti. Akan terus begitu. Tetapi kalau memang mau keluar, kita yang harus memutuskan untuk keluar dari lingkaran itu. Dengan begitu, Tega, jangan sampai engkau masuk ke dalam ekstrim yang berbeda. Maksudnya engkau harus lihat, hilangkan akar dalam pengertian orang tua berpikir seperti itu karena apa dulu. Jangan langsung bilang ini adalah hasil dari orang tua seperti ini. Dunia berubah dan mentalitas berpikir berubah. Ini yang harus ditekankan. Jadi lihat hal ini penting sekali. Bagaimana posisi kita di dalam posisinya orang tua. Pertanyaan saya untuk TKB, berapa kali engkau pasang hatimu di dalam kondisi orang tuamu? Berapa kali engkau menangis bersama dengan mereka? Ini penting sekali. Jadi karena itu bukan soal memutuskan mata rantai, soal akarnya ada di mana. Kenapa orang tua saya berpikir seperti itu? Itu yang kita mau cari. Kita mau sampai di sana. Gampang sih. Saya bilang saya adalah konsekuensi dari orang tua seperti ini. Emang kita tahu bahwa kenapa dia gagal jadi dokter? Kita belum tahu. Mungkin neneknya waktu itu nggak bisa dibayar, nggak bisa bayar, nggak punya sesuatu. Itu yang kita harus cari tahu. Oke, itu penting. Jadi faktor sosial juga, contohnya apakah di sekolah dan di gereja ada pembimbingan namanya itu, kalau di Kolombia kita namakan itu Proyecto de la Vida, proyek hidup, yang waktu mereka di kelas 12, kelas 11, mereka sudah diarahkan, di sini 10 dan 11 sudah diarahkan mau jadi apa dalam hidup. Bukan hanya karena orang tua mau jadi apa supaya anak-anaknya, seperti itu. Tapi kita harus lihat juga bagaimana kolaborasi dan partisipasi gereja dan sekolah di dalam pembentukan karakter untuk pilihan hidup. Makanya di situ bukan hanya soal satu orang tua seperti ini, saya harus seperti ini, tidak. Kita harus lihat juga pasangan mereka punya kondisi. Ketika mereka memahami itu, kita bertanya, kenapa mama saya mau saya seperti ini? Apakah ada akar yang membuat dia seperti itu dan mengharapkan saya seperti ini? Ini juga kita harus lihat. Jadi saya bilang posisi ini penting ya. Daripada menghakimi orang tua seperti itu, kita harus lihat akarnya kenapa mereka berpikir seperti itu. Maksud saya lebih manusia dan terbuka sedikit. Jangan terlalu langsung, orang tua saya seperti ini, orang tua saya seperti ini. Karena itu orang tua kadang, saya tidak kasih kau HP karena nenek moyang tidak pernah kasih HP. Pada saat itu tidak ada HP. Jadi bagaimana kita melihat akarnya ada di mana?
situasi dan kebutuhan pada saat itu seperti apa, dan mentalitas cara berpikir seperti apa. Ini juga harus dilihat. Jadi jangan pikir kalau kau tidak jadi manusia karena orang tua tidak membawa supaya kamu jadi manusia. Ini juga harus kita lihat. Bagaimana dengan orang tua yang selalu berkata, oh karena saya melahirkan kamu, maka kamu harus ikut apa yang saya katakan. Sampai dengan Itu tahun mungkin berapa karena orang tua? Nah, emosional. kalau kamu tidak mau ikut apa yang saya katakan, anak durhaka, kamu tidak mau ikut apa yang saya katakan. Lebih baik dulu kau saat saya lahirkan kau, saya kasih tenggelam kamu saja. Saya tidak mau omong seperti itu. Kalau itu sebagai pengalaman pribadimu, kalau kau omong sebagai pengalaman pribadi silakan. Tapi kalau kau omong sebagai Pengalaman generalisasi, pribadi saja, karena saya dengar banyak orang tua betul. di lingkungan saya yang Oke, begitu. sebentar dulu. Jadi kalau saat anak nakal atau apa langsung bilang apa? Dulu saya tidak lebih bersyukur kalau saya tidak lahirkan kamu. Begini, Itu karena keterlaluan, Kak. Kayak kita lihat saya dulu tidak akan keadaannya omong apa yang bagaimana. saya tidak dengar, oke? Makanya saya tanya, Kita apa tidak itu boleh orang generalisasi tua atau seperti itu, pengalaman Kak. pribadimu? Maria, silakan Maria. Aku dengar dari tadi kayak dia bukan merendahkan kali seorang tua. Ada orang tua kita melihat melihat kita agar kita lebih baik ke depannya ya. Tidak semua orang tua tega. Jadi kalau ketika dia marah itu boleh sebentar aja marah nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan berlebihan. Ketika dibilang, "Oh, dulu percuma aku lahirkan kamu dulu." Itu karena emosional. Tidak ada orang tua yang mau anaknya mencelakai anaknya. Ya, jadi kita lihat dulu bagaimana keadaannya. Jangan kita langsung oh seperti ini harus seperti ini, dia marah seperti ini, oh seperti itu. No, bukan pemahamannya seperti itu, sis. Itu loh. Tidak, saya pengalaman saya. Langsung daripada omong tidak pengalaman. Kelas 4 SD, mau sambut baru, bapak beli pakaian baru di kampung. Saya pakai pakaian itu, saya pergi mandi di sungai, kotor, lumpur. Pulang, bapak mama suruh saya berlutut di depan jalan telanjang. Semua orang yang lewat situ kan, olo kan. Saya malu. Tapi bayangkan kalau saya sakit hati sampai sekarang, saya bawa itu, berarti saya bilang orang tua saya kurang ajar kan. Contoh, umur 12 tahun, 93, masuk seminari Mateloko. Nagi Aspem Laja namanya itu. Saya lupa turun ember. Pada saya datang bawa ember untuk cuci pakaian. Mama tua angkat dia sendal tuh, ketok sampai kepala. Pada depan seminari, ini sudah masuk di gerbang seminari, pukul. Saya bilang kalau saya ingat semuanya itu. Tapi ketika saya umur berapa ya? 12, 13, 14, 15 tahun saya diracun, muntah darah semua. Dan saya lihat, pada saat itu orang tua saya lihat, kena kecemasan mereka supaya saya jangan mati. Maksudnya, kalau saya hanya melihat dalam posisi negatif, dalam pembentukan, ini yang berbahaya. Karena itu, dalam seorang filsuf pernah mengatakan seperti ini. Anak itu seperti malaikat yang turun dari surga, tetapi dengan sayap yang retak. Tugas orang tua itu jahit. Dan ketika dia menjahit lagi, dia memasukkan jarum. Dan ketika dia menusuk jarum, pasti rasa sakit yang kita namakan disiplin. Dalam pengertian itu. Jadi saya pikir tega, dalam tingkatan kita seperti ini, yang sudah dewasa, umur seperti ini, kalau kita hanya mau bermain dengan konsep melankolia, nostalgia yang negatif saja dalam hidup, kita tidak akan pernah jadi dewasa. Lihat saya, bapak mama saya 4 SD, berlutut depan jalan, telanjang, semua yang lewat mobil lewat itu olok saya. Dan kalau saya mau masih rasa sakit seperti itu, saya tidak ada di sini. Jadi mungkin, Yaspen Laja, Marni waktu itu. Yaspen Laja, 93, masuk seminari Mateloko. Jadi saya pikir bahwa, buatlah perbandingan positif dan negatif. Dan kita lihat kenapa orang tua miliki dulu konsep mereka. Kenapa mereka mendidik kita dengan cara seperti itu. Apakah mereka suruh saya berlutut di depan jalan karena mereka benci dengan saya?
Itu juga menjadi pertanyaan. Apa ketika mama, waktu saya tidak kasih turun ember dari Yaspem Laja, trek waktu itu SPD punya, Proki SPD, Yaspem Laja. Ketika saya tidak lupa turunkan itu dan diketok dengan sendal di kepala saya di depan seminar ini. Sudah masuk gerbang seminar Matuloko San John Bergmans itu. Apakah dia benci saya? Atau dia mau pesan sesuatu di situ? Disiplin. Ya, Vincent Kelly juga ada di posisi. Dan teman-teman, oke lah kita bongkar kembali kita punya masa lalu sedikit yang mungkin ada kelam, sakit hati. Kita cerita di sini. Ayo silakan teman-teman. Apakah kita terbawa dengan pengalaman seperti itu dan membuat kita sakit hati, atau kita berjuang bahwa oh itu bagian dari kehidupan kita. Kenapa saya lupa? Saya lupa bahwa pakaian bersih tidak bisa mandi di lumpur. Bahwa saya di sini engkau kalau bawa sesuatu jangan lupa dalam hidupmu. Mungkin reaksi mereka ada sedikit dengan kekerasan seperti itu, tapi bukan punya maksud. Saya omong tentang kekerasan fisik, bukan kekerasan verbal ya. Yang mungkin tadi Tega omong tentang kekerasan verbal. Pertanyaan saya, apa sih posisi antara kekerasan fisik dalam pengertian disiplin dan kekerasan verbal dalam posisi disiplin? Karena pada saat itu engkau tidak mau lakukan seperti orang tua suruh kau mandi, kau tidak mau. Lalu mama, karena emosi mama, tadi Maria bilang, posisi mama pada saat itu emosi dengan engkau. Bapak bentak-bentak dia, bapak bilang kopi, engkau tidak mau pergi mandi, sudah jam begini. Mama bilang, kalau begitu lebih baik tidak usah lahirkan engkau tuh, kalau begitu, kalau ini seperti ini. Begitu saya kira, Tega, kita porsi positif juga harus ditaruh di samping yang kita berpikir tentang negatif. Ini yang penting sekali dalam proses elaborasi perjalanan. Begitu toh. Tega bilang, saya juga pernah di jalannya, tapi bukan karena apa yang terjadi dengan saya, tapi karena yang lain. Oke. Saya tidak bisa masuk ke persoalan pribadi. Kalau saya tidak. Kalau secara pribadi, saya sudah belajar dari diri sendiri untuk mengerti apa tujuan orang tua saya. Dan saya sendiri juga bersyukur karena apa? Karena saya pernah mengalami hal itu, maka sekarang saya mengerti. Dan saya mencoba apa? Mencoba untuk menjadi lebih baik. Jika suatu hari nanti saya dipercayakan untuk menjadi orang tua, maka saya akan mencoba untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Karena apa? Karena saya juga pernah menjadi seorang anak. Dan saya tidak ingin membuang perasaan bahwa saya pernah menjadi seorang anak. Karena apa? Itu adalah pengajaran yang paling penting yang pernah saya dapatkan dulu. Itu adalah sebuah fondasi dasar di mana supaya saya bisa mengerti pemikiran anak-anak saya. Oke. Dulu saya kekurangan apa? Maka di saat nanti jika saya dipercayakan, maka saya harus mengubah apa yang saya tidak dapatkan di sana, tetapi tidak menghilangkan ajaran moral dasar yang saya dapatkan dari orang tua saya. Yang saya sayangkan adalah terjadi di lingkungan saya itu orang tua tuh suka sekali menyumpahi anak. Sampai ada suatu kejadian di mana ada seorang saudara, dia itu hanya umur 5 tahun lebih muda dari saya, teman curhat saya, teman berjalan saya. Ya anaknya sedikit nakal, sedikit karena memang orang tuanya kurang perhatian gitu kan. Sampai sering disumpahi sama orang tua. Kata-kata orang tua tuh sering apa? Kamu tabrak mobil mati dan sebagainya. Sampai suatu hari, itu malam terakhir saya lihat dia, itu dibilang sama orang tuanya gini, kamu lebih baik pergi mati. Dan betul Romo, besok pagi kami temukan mayatnya. Dan saat itu baru orang tuanya menangis. Padahal selama ini, dia tuh hanya mengeluarkan kata-kata yang sumpah serapah saja sama anaknya. Tapi di saat anaknya sudah terbujur kaku, dia seolah-olah menderita sekali. Inilah menurut saya, ini adalah suatu kesalahan yang selalu dilakukan oleh orang tua. Selalu menyumpahi anak dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Tanpa menyadari bahwa kata-katamu itu adalah doa. Mungkin aja apa yang kau katakan kepada anakmu itu akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kamu selalu mengucapkan hal itu.
Dan itu betul-betul menyakitkan Romo. Karena apa? Karena saya bertumbuh dengan anak itu. Saya melihat dia. Saya melihat dia bagaimana dia tersenyum di hari terakhirnya. Saya lihat bagaimana jasadnya itu sebelum kami semua berkumpul. Itu jasadnya, matanya itu seperti Enggak, kosong. pertanyaan saya, Seperti dia bunuh diri tidak ada atau apa-apa. dia dibunuh? Dibunuh. Kenapa Orang dia tua dibunuh? sendiri yang bunuh. Ya ada konflik antara lingkungan. Saya tidak bisa Jadi masuk dia karena begitu. dibunuh. Karena kalau dibunuh seperti itu, kita harus tahu ada konflik seperti apa. Maksudnya kita makanya satunya dibunuh karena konflik, satunya dibunuh karena doa orang tua. Itu juga harus lalu bagaimana? Saya mau melihat itu. Jadi Maksud hati-hati. saya tuh Ya saya Romo, mengerti, saya mengerti Tega. Tapi hati-hati di sini permainan. Hati-hati di sini dalam konsep. maksud saya adalah kalau sebagai orang tua kita kan percaya kalau kata-kata kita itu adalah orang tua dulu selalu ada pepatah lama mengatakan bahwa kata-katamu adalah doa. Jadi kalau boleh sebagai Berarti orang tua, engkau kalau sekarang lihat saya tanya anakmu, dulu, karena itu kasus kita harus lihat dari berbagai aspek macam gitu. Dalam pengertian ini, saya mau tanya, apakah menurut engkau yang karena konflik itu dia dibunuh itu adalah Tuhan mendengarkan doa mamanya supaya dia mati atau bagaimana? karena sumpah dari orang tuanya yang No, terus no, no, menerus no, itu. no. Begini. Bukan Karena seperti tadi dari itu. akar dari konflik dalam Yakobus tadi, kamu berdoa, tetapi Tuhan tidak memberikan. Baca kembali Sobi, engkau bantu dulu Tega di seperti itu. Artinya Tuhan mau mendengarkan doa orang yang minta buruk untuk orang lain. Ini berbahaya sekali. Hati-hati di situ. Makanya saya tidak mau engkau jatuh dalam konsep doa itu seperti apa. Itu doa. Tidak, ini bukan. Sebentar Kalau dulu, karena itu saya hati-hati. juga tahu Romo. Ya, karena engkau hati-hati di sini. Saya juga tahu Romo karena di Ayub juga yang meminta untuk mencobai Ayub itu bukan Tuhan tetapi justru iblis. Tapi Karena iblis merasa di situ bahwa karena Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub, dia adalah orang yang setia dan sebagainya. Tapi di situ iblis berkata bahwa Sebentar dulu. coba kamu Sekarang ambil kita sesuatu lihat darinya. doa yang seperti itu tuh hanya untuk memuaskan hawa nafsu, apakah Tuhan akan dengar? Ini penting sekali karena itu baca kembali Yakobus 4 ayat 4 tadi. Jadi saya mau katakan jangan sampai kita berpikir bahwa semua yang diucapkan oleh yang tua itu adalah doa, dan kalau adalah orang tua doa, iya kutuk dan betul. buruk itu adalah juga nanti Tuhan Allah dengar untuk matikan orang dia pun anak sendiri. Jadi hati-hati dengan doa seperti ini karena itu doa memuaskan hawa nafsumu dan Tuhan tidak akan dengarkan doa itu. Yakobus omong seperti itu. Sofi tolong Yakobus 4:4. Iya betul Kak, arahmu mau ke sana tadi, makanya aku juga mau tegur itu. Kamu Tuhan mengingini tidak mendengarkan doa untuk apa mencelakai orang. Kita dengar dulu ayat 3-4-nya. Yakobus 4 ayat 2. Ayat 3 dan 4. Kamu mengingini atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena mama waktu omong seperti itu emosi dan dia hawa nafsu. Jadi kalau dianggap bahwa doa dan orang tua semua itu adalah bentuk doa, berarti dia minta supaya kutuk anaknya juga terjadi seperti itu. Berarti kita paksa Tuhan Allah buat sesuatu yang untuk memenuhi hawa nafsu kita. Tiga. Maksud saya begitu hati-hati dengan pernyataan seperti saya tidak mau engkau jatuh ke dalam konsep seperti ini. Berarti orang tua jahat banget dan Tuhan juga jahat memenuhi doa orang yang minta supaya orang lain dibunuh. Makanya kita harus bisa bedakan. Makanya saya tanya tadi, orang itu mati kecelakaan atau apa kan dibunuh? Engkau bilang dibunuh. Makanya kita lihat satu persoalan dipisahkan sedikit dari persoalan yang lain. Kalau tidak kita sudah rumpur rampe di situ, nanti berbahaya sekali. Saya ingat bahwa saya seperti ini. Di sini saya rindu supaya bisa peluk orang tua, mama diabetes, bapak pembekakan jantung hati, tiap bulan harus pergi periksa jantung di Maumere dengan disiplin keras kepada kami semua. Suster saja yang sekarang separi kandung suster tuh panjat pohon kelapa,
dalam pengertian kasih turun pohon kelapa dalam pengertian disiplin seperti ini. Dan saya tidak mau, mama saya, sumpah serapanya orang mau merah itu paling rusak sudah. Dan saya belum mati sampai sekarang. Adik suster saya juga belum mati karena sumpah serapah bilang mama orang mau merah pemuluh tuh rusak. Kalau dia mau sumpah serapah. Maksudnya seperti, jadi saya mau luruskan sedikit Tega. Saya tahu, tapi yang pertama kita harus tahu bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa kata-kata kotor dari orang tua seperti itu anggap sebagai sebuah doa dan Tuhan dengarkan kata-kata kotor seperti itu. Itu saya tidak mau, oke? Dan tidak mau kalian berpikir seperti itu. Tega, pertanyaan langsung kepada engkau. Jangan pakai tetanggamu. Saya mau langsung. Engkau mengalami luka batin seperti itu karena saya di sini kerja dengan orang-orang yang luka batin. Jangan sampai yang luka batin ini engkau. Itu pertanyaan jujur begitu. Saya tahu bahwa orang tua punya karakter berbeda ya, cara didik dan semuanya. Dan mungkin kita berbeda dalam konsep bagaimana menanggapi apa yang orang tua pikirkan tentang kita. Tapi saya salah satu dari semua yang bilang apapun yang terjadi, saya sudah merasakan ketika kita sudah jauh dari orang tua, kita pasti rindu mereka. Kadang menangis hanya ingat karena bapak sakit, mama sakit. Kalau kita membandingkan kekerasan dalam pengertian disiplin mereka punya waktu itu, saya melihat itu sebagai disiplin. Kenapa? Karena yang kukasihi kuhajar. Wahyu, Sofi. Wahyu 3 ayat 19. Di mana? Wahyu 3 ayat 19. 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu, dan di Wahyu. dalam roh itu, Engkau baca 1 Petrus tuh. oh, iya, Romo. Engkau baca 1 Petrus 3 ayat 19. Engkau nih. Wahyu 3. Benar tuh, engkau Wahyu baca 3 Petrus tadi ayat. tuh, dalam roh itu. Iya, Romo, iya. Nggak, Bu. Saya tidak hafal semua kitab itu, karena bacaannya sampai ini pasti dari sana nih. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saya menghargai perasaan kita masing-masing. Tega, saya juga hanya setelah menemani begitu banyak yang luka batin dalam hidup di sini, proses dengar itu menyembuhkan. Saya pikir selalu dalam hal ini, kalau kita selalu main dengan konsep mencari kambing hitam atau mengkambing hitam, kan mencari kesalahannya siapa, kita tidak akan pernah berkembang. Belajarlah dari panah, Tega. Belajarlah dari panah. Untuk meluncurkan panah itu jauh ke depan anak panah itu, engkau harus tarik ke belakang. Tetapi ketika engkau tidak melepaskan panah itu, engkau akan tetap berada di belakang. Dan hidupmu tidak akan bergerak ke depan. Melatihlah untuk melepaskan. Kalau tidak, memang susah. Kalau tidak, memang susah. Saya tahu bahwa dalam pembentukan karakter, orang tua menggunakan kekerasan fisik, kategori kekerasan fisik dalam pengertian mira, saya mau katakan bahwa kita punya polisi waktu kita masih kecil itu, kita punya psikolog ya waktu kita masih kecil itu adalah sendal, ikat pinggang, rotan, dan kita masih ada di sini. Dan ketika negara melakukan hukum perlindungan kepada anak-anak, contoh di Kolombia, berapa sih anak-anak yang bunuh orang tua di Kolombia ini? Berapa sih anak-anak yang di Kolombia karena ketahanan dalam pengertian hukum perlindungan anak. Orang tua tidak bisa pukul sampai marah. Nanti anak-anak bisa mengadili orang tuanya, membawa mereka ke pengadilan. Orang tua masih hidup, mereka sudah jual rumahnya. Dan buang ke orang tuanya ke pantai jompo atau kemana, saya tidak pergi, ingat lagi, tidak pernah pergi, ketemu lagi. Berapa orang tua harus hidup di jalanan karena itu.
Ini yang takut nanti kalau kita masuk ke dalam, jangan menurut hukum perdata dan pidana. Menurut hukum ini kita tidak boleh memberikan ini, nanti anak jadi luka batin. Nanti hasilnya seperti Kolombia. Orang tua hidup sendiri, dibuang ke rumah jompo dan lain sebagainya, tidak dikunjungi lagi. Takutnya seperti itu. Ketika disiplin tidak menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan orang Jepang bilang, disiplin itu lebih kuat daripada kepintaran. Ini saya cemas. Ada satu estilista, dia punya ini rumah apa ya, salon di sini. Dan kakaknya sedikit miskin, tidak punya. Dia pergi bunuh mamanya dengan saudaranya yang kaya. Hanya supaya bisa dapat polisa. Sadisnya. Itu yang menjadi kecemasan. Karena semuanya dididik dalam, semuanya ada. Hei, saya tidak mau kasih, saya kasih ini karena engkau punya nenek tidak pernah kasih saya ini. Saya mau kasih ini karena buat perbandingan karena engkau punya nenek, saya punya mama tidak pernah kasih engkau ini. Saya kasih engkau ini karena, hei mereka, kalian hidup di zaman yang berbeda. Saya punya kecemasan seperti itu. Karena tanpa disiplin, masa depan bagaimana? Makanya di sini Kolombia, di setiap anak TK juga, yang TK juga ada psikolognya. Aduh, tuan-tuan dan Allah. Jadi saya tahu posisimu ketika saya pasang di posisimu Tega. Tetapi semoga kita mampu seperti anak panah. Ketika kita tidak melepaskan anak panah itu, ada selalu di belakang. Dan kita tidak akan pernah maju ke depan. Dan yang kedua, hati-hatilah. Orang tua juga panggilan untuk orang tua. Dalam posisinya Tega. Penting sekali panggilan Tega. Tapi tadi hanya mau perbaiki Tega. Jangan pernah katakan bahwa semua doa termasuk kata-kata yang buruk seperti dari orang tua seperti doa. Seolah-olah Tuhan dengarkan doa yang buruk itu dan mati bunuh anaknya. Tuhan bunuh anaknya. Itu juga kita harus ingat baik-baik. Oke. Surga ada di telapak kaki ibu. Kenapa? Karena pepatah Indonesia bangun sekali. Kenapa? Karena dia doa kita. Saya selalu ganti dengan surga ada di lututnya ibu. Karena dia berlutut siang dan malam untuk kita. Untuk kita jadi baik. Walaupun dalam kekerasan fisik, disiplin keras seperti itu. Oke, Sofi? Halo? Kak Tega mau naik, Sofi turun dulu Romo ya. No, Tega ada di atas. Mina. Saya juga mau turun ini. Lagi 15 menit saja. Karena sebenarnya tapi sampai jam 10 saya sudah naik lagi, bilang kalian satu. Naik lagi, Oke, mungkin waktu sebentar atau bagaimana ya Kak Mina? Oke, saya selesaikan dulu. Jadi saya pikir ini penting juga harus dianalisa dalam konteks seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi Tega, saya mengerti posisimu. Saya juga mengerti posisi yang lain. Hanya saya mau katakan bahwa satu hal tadi, orang tua yang baik selalu. Sekeras apapun orang tua, dia tidak akan pernah mengharapkan sesuatu yang mengharapkan dalam pengertian mau supaya anaknya seperti itu. Oke. Ada satu hal yang disimpulkan dari semua perjalanan hidup saya di sini, yang menemani orang-orang seperti ini setiap hari Rabu dan hari Jumat. Itu loh, contoh kecil ya. Yang membunuh temannya itu ada di sampingnya. Dan engkau omong dengan korbannya. Susah kan dalam pengertian itu? Wow, kadang buset. Sesadisnya itu hidup ya, maksudnya seperti itu. Kadang orang datang dan omong bilang, saya berbunuh saya punya tante. Perasaan saya seperti apa dengarkan orang-orang seperti itu? Maksudnya itu jangan melihat kita melihat posisi dalam pengertian itu. Tapi saya tidak mau menghakimi dalam pengertian ini. Tega engkau punya posisi dalam konsep berpikirmu seperti itu. Tetapi marilah kita lebih manusiawi dalam berpikir ya, dalam melihat. Paus Fransiskus bilang begini, tidak ada bapa yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna,
Tidak ada anak yang sempurna, tidak ada keluarga dan rumah tangga yang sempurna. Keluarga, rumah tangga, pribadi yang tidak memaafkan, mengampuni adalah orang-orang sakit baru. Hanya pengampunan dan belas kasih yang menyelamatkan keluarga. Dan dia bilang begini, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Melki bilang, teman dekat juga bisa jadi musuh dan bisa jadi teman setia. Bisa dua hal. Oke, jadi saya mengerti posisinya Tega, tapi saya mau koreksi satu hal, bahwa jangan mengharapkan di dalam doa-doa kita hal-hal yang negatif seperti itu. Tuhan tidak akan dengar. Setan dengar silakan dia, tapi Tuhan tidak dengar. Oke? Jadi seperti itu. Oke, lagi 10 menit teman-teman. Saya mau meluruskan lagi, saya bukannya tidak tahu bahwa hal yang tidak baik itu bukan dari Tuhan. Dan saya tahu juga, saya betul-betul tahu bahwa hal yang terbaik, Tuhan itu selalu mengharapkan hal yang terbaik untuk kita. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah, jangan sampai kita terus-terusan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena hal itulah yang terjadi dengan teman saya itu. Karena sering dikatakan kata-kata yang tidak baik, dan tidak baik. Sepanjang tahun, itu 1 tahun itu bisa sampai 300, 600, 300 Tega, kali. saya cut dulu Tega. Mereka ada berapa saudara di situ? Mereka ada 7 saudara dan Dan semua ada 7 4 saudara orang terima yang, yang sama dengan kata-kata yang sama? Dan 7 iya, ada saudara 4 sudah orang mati? saudara. Ada 4 orang yang semua semuanya meninggal. Berarti dari 7 semua mati kalau begitu? Ada yang masih hidup itu semua karena mereka keluar merantau. Tidak ada tinggal dengan orang tua. Yang tinggal di sana karena konflik tanah, konflik apa? Itu yang tinggal dengan orang tua itu yang masih kecil-kecil. Yang kecil itu yang hilang semua. Yang Ya, sudah maksudnya besar, sudah mereka keluar, hilang semua, ya artinya udah mereka meninggal. mati dibunuh? Semua yang mati dibunuh karena konflik? Tidak. Ada yang mati dibunuh, ada yang mati celaka, ada yang mati jatuh dari pohon. Seperti itu? Oke. Iya. Maka tapi saya tadi tidak saya hanya mau koreksi, engkau katakan bahwa perkataan orang tua itu semua doa. Itu yang saya tidak setuju. Karena saya ini alam Kata-kata orang tua. satu ini alam yang mama punya mulut orang mau merah itu. Dan saya masih hidup. Tapi kan kita tahu, Romo, Dan saya masih saat hidup. orang tua kita kalau Dan semua lagi 5 anak hanya masih hidup karena dengan kata emosi. yang sama dari mama orang mau merah. Engkau tidak tahu mama orang mau Begini, Romo. ngomong seperti apa dia pembahasannya. Saya juga dulu alami itu dengan nenek. Berarti Karena engkau saya sudah mati hidupnya sekarang. itu Engkau dari sudah mati. kecil itu. Engkau sudah mati. Sudah tidak ada dari Tidak, saya dari kecil engkau tidak hidup yang dengan terima mama. kata-kata itu sudah mati, begitu belum? Masih hidup? Yang orang yang saya katakan itu sudah tidak ada. Tidak. Yang sering dikatain orang tuanya ini apa cepat Bukan. disumpah-sumpah Engkau itu tadi memang bilang engkau hidup dengan nenek yang omong kata-kata kasar kepada engkau tuh. Engkau sudah mati atau? yang maksudnya gini. Nenek saya masih ada. Cuma maksud saya begini, kita kan bisa membedakan antara orang tua yang hanya marah sebentar dan juga apa, karena saya mengalami juga. Tega, siapakah Nenek saya engkau sering marah, mengatakan tetapi bahwa orang tua mereka omong seperti itu dengan kebencian? Siapakah engkau untuk menghakimi itu? Saya tidak mau engkau datang sini sebagai pengacara. Itu Tuhan bukan ada punya menghakimi, urusan. tapi apakah seseorang yang mengasihimu akan dengan terus-menerus mengatakan bahwa lebih baik kau mati, lebih baik kau mati, lebih baik kau mati. Kak, kita ambil positifnya, Kak. Kita ambil positifnya, jangan kita lihat semua itu yang apa kata-katanya apa itu. Tadi yang kamu ceritakan anaknya itu yang nakal. Yang nakal itu anaknya, bukan orang tua. Ya. Itu kenapa dia dibunuh atas perbuatannya sendiri, bukan tadi kau bilang kok ada konflik. Makanya Yang kakak nggak tahu begini, itu Kak, adalah kamu ambil di saat positifnya, jangan kamu ambil mengucapkan negatifnya. kepada anakmu, lebih baik kau mati, lebih baik kau mati, lebih baik kau mati setiap hari.
Terus tiba-tiba anak itu mati dan kau seolah-olah apa? Datang di depan mayat anak itu seolah-olah kau kehilangan seperti kau orang gila. Padahal yang mengatakan Karena itu dia lebih- punya anak, karena Cuma dia merasa kemarin kau selalu kehilangan bilang, lebih anaknya baik kau itu. mati, lebih baik kau mati, lebih baik kau mati. Tetapi setelah dia menjadi mayat di depannya kau seolah-olah bersandiwara, menangis, Tega. seolah-olah Sekarang kau kita orang gila. analisa. Kan bilang ada 4 anak. Setelah mati yang satu dibunuh, lalu tiap hari juga untuk mati yang kedua, mama tuh sudah bilang lebih kau mati, kau mati, kau mati. Yang main itu dulu sebentar masih dulu, kita kecil-kecil analisa. udah di apa terus Setelah itu orang tua tidak meninggal. berubah, dia mengharapkan yang ketiga. Engkau mati, kau mati, kau mati tiap hari, dia mati yang ketiga. Oke, sekarang yang kecil-kecil, yang satu nih, yang bilang 4 mati tadi. Jadi setelah kematian 3 ini, orang tua tidak berubah, langsung mengharapkan kau mati, kau mati, kau mati, kau mati keempat. Berarti sekarang mereka ada 7, lagi 3 nih, lagi 3. Bagaimana nih? Yang 3 tuh kan sudah dewasa, sudah keluar semua dari rumah, Ya, tidak tetapi tinggal dengan orang ketika tuanya. mereka masih kecil, orang tua tidak omong yang sama. Karena masih kecil kan mereka ada 7 orang, mereka banyak tinggal sama-sama. Iya, tapi Terus yang 3 besar, pertama ini, yang tiga lain juga pertama pernah ini celaka. tidak Yang- kata yang yang sama dari 3 orang tuanya dan mereka masih hidup. Iya, tapi yang 3 ini juga sebelum dewasa mereka tuh sering kecelakaan karena kata-kata orang tuanya. Sering kecelakaan, ada yang sampai patah kaki, ada yang patah tangan, ada yang kena Gak ada kata-kata orang tua, kata-kata orang tua Kak udah dibilang tadi Tuhan gak pernah mendengar bilang loh kakak doa. Tega. Iya, tapi si jahat mendengarkan, Kak. Masa Nah, si itu jahat bukan punya Tuhan hati? Allah yang buat Mengajarkan kalau kata-kata begitu. itu terus-menerus kepada anakmu, si jahat mendengarkan. Baby, Jahat Tuhan begitu lebih. kata Baby. Romo sudah bilang tadi bahwa apa yang disampaikan orang tua atau ucapan orang tua itu kalau tidak benar, Tuhan tidak akan mengizinkan itu terjadi. Kan tadi Romo sudah bilang kakak Tega. Romo, Ya, Sofi, silakan Sofi. Romo itu maksudnya mungkin kayak ini, kan itu kejadian juga sama kakakku yang disumpahin nenek, terus pernah kan sharing dengan yang mantan gembala itu Romo. Nah katanya itu kalau di pengajaran di gereja kami dulu sih itu ada namanya kuasa perkataan. Jadi ketika kita membuang perkataan, ada orang tua buang perkataan ke anak terus karena marah, katanya didengar itu Romo, entah didengar atau bagaimana, dikabulkan begitu maksudnya. Jadi macam Gimana? malin Masa kundang saya ayat begitu, kitab Romo. sucinya di mana itu? Jadi macam kayak malin kundang begitu. Mungkin begitu maksudnya Kak Tega. Jadi ada kuasa perkataan. Itu yang karena lidah, apa? Karena lidah ayatnya itu apa? Binasa itu. Binasa celaka. Berarti dalam ajaran kita, apakah ucapan sumpah juga bisa terkabul karena Tuhan juga mengizinkan sumpah itu? Begini. Apakah begitu? Kan sumpah Maksudnya itu gini, seperti perkataan orang tiap hari yang mengatakan bahwa ya sudah kamu mati, ya sudah kamu celaka. Itu kan juga bagian dari ucapan orang tua yang bisa disebut. Tapi kan ada bagian juga Tuhan berkata apa? Jangan bersumpah. Iya, maksud saya Baik kan? orang Nah saat tua kau tidak- mengucapkan sesuatu yang melanggar itu dan mengucapkan sumpah yang tidak Berarti baik, bagaimana? konsekuensinya diterima oleh orang tua, bukan anaknya. Karena kau yang menyumpahi orang. Iya, karena orang tuanya menyumpahi anaknya. Akhirnya apa? Konsekuensinya dia kehilangan anak itu dari perkataannya sendiri. Izin. Apa yang dia katakan itu terjadi pada dirinya. Berarti ajaran ilmu kita berbeda. Dia ingin anak itu mati. Berarti Dia sudah agama kita mati. berbeda, Tega. Pemahaman agama kita berbeda nih. Karena setahu saya yang selama ini Romo ajarkan bahwa imam-imam kita di masing-masing ini juga gereja juga ajarkan itu bahwa segala perbuatan baik itu akan mendatangkan kebaikan, termasuk ucapan. Iya, tuh sebaliknya. Dari orang Kalau tua. perbuat perkataannya perkataan jahat, apakah tidak mendatangkan kejahatan? Jahat dari orang tua atau baik dari anak kepada siapapun itu tidak akan terkabulkan oleh Tuhan karena itu jahat. Iya, tapi kan si jahat ada di sana. Apakah si jahat? Tega, kalau saya tidak, yang hanya apa mengharapkan orang lain mati, saya yang dapat konsekuensi, bukan orang lain. Iya, betul. Konsekuensinya ada di saya secara moral, bukan dia. Ya, Berarti engkau Iya, bagaimana? konsekuensi Engkau orang yang tanggung kepada dosa, bapaknya dosanya ada di itu siapa, Tega? mendapatkan yang konsekuensinya itu melakukan adalah sumpah kehilangan. serapah, itu saya yang tanggung dosa, bukan orang lain. Saya yang dihakimi oleh Tuhan Allah, bukan orang lain. Itu yang di dalam kitab suci omong seperti itu, 2 Korintus 5 ayat 10. Semua kita harus menghadapi takhta pengadilan Allah dan setiap orang akan dihakimi.
menurut perbuatannya, yang baik ataupun buruk selama dia masih hidup. Iya, jadi orang tua itu tadi yang mengutuk itu nanti diadili sesuai perbuatannya juga, bukan karena kata-katanya untuk anaknya itu anak-anaknya jadi anaknya itu mati enggak Kalau kayak saya gitu Kak. membenci Romo, yang saya tanggung Ah, mm, eh, Apa sih tipu jahat tidak ada lebih rahmat, kejam tidak ada daripada rahmat. membunuh itu. Makanya Kak, aku bilang dari tadi kamu ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Ini saya mengatakan ini supaya apa? Supaya orang kita, karena kita lagi mengkonsepkan tentang orang tua ya, tentang bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik, bagaimana untuk mempandangan apa. Maka saya di sini mengeluarkan satu problem di mana yang terjadi supaya apa? Supaya kita orang tua ini jangan sampai kita Tidak semua menjadi orang tua yang tidak semua orang tua sukanya seperti itu. sumpahin anak. Oh, kamu mati saja, Kak saya Teja, lebih baik tidak melahirkan kamu mana dan ada di sebagainya. dunia ini orang tua Ini mendidik Tega, saya konsep tega, untuk tega, memperbaiki. tega. Karena ini bukannya nggak terjadi. Kakak Tega Mungkin di pernah dengar belahan dunia kata-kata tidak terjadi, tapi di belahan dunia yang lain terjadi loh. di ujung rotan itu ada semuanya emas. salve. Kakak Tega pernah dengar kata-kata itu? Tidak semua orang bilang, tidak semua orang yang memukul kamu itu karena dia mengasihi kamu. Maaf, saya mute-kan Tega. Saudaraku Tega, salve semuanya Romo. Oke, sang maestro dulu. Oke. Izin Romo. Yo. Sepertinya saudara kita Tega ini ya agak sedikit terbawa dengan emosi. Mungkin faktor usia kayaknya. Mungkin Tega ini masih terlalu muda, jadi agak sedikit temperamen dalam menghadapi sikon yang dihadapinya saat ini. Tapi Romo, saya juga punya suatu problem yang ingin saya sampaikan. Apakah bisa Romo? Masih bisa waktu? Silakan. Nah, jadi begini Romo, sebenarnya luar biasa sekali ya tema malam ini yang hampir 2 jam lebih saya nongkrongin Romo Tentang untuk menyampaikan. kepemimpinan dalam rumah tangga. Oke. Tega, sebentar Siap, kita sambut siap. sedikit, kita dengar dulu. Tidak enak, sang maestro sudah dari tadi. Oke. Ya Romo, terima kasih banyak. Ini saya sudah berumah tangga, sudah dikaruniai 4 orang anak. Sebenarnya dalam rumah tangga kami, puji Tuhan semua baik-baik saja, nggak ada. Saya juga dan istri sama-sama bekerja. Kebetulan kami bekerja di pemerintahan dan masing-masing pun mempunyai kesibukan. Tapi kita sama-sama saling mengerti ya, saling memahami. Saya pun suami tidak pernah istilahnya tanggung-tanggung atau malu untuk mengurus anak atau mengurus dapur pun saya nggak pernah istilahnya katakan gengsi gitu lah Romo. Saya tetap terjun. Kalau istri sibuk di kantor, kalau saya lagi free, saya urus anak, handle semua anak saya. Itu apa yang sampai ke Romo. Cuma kadang-kadang ya memang dinamika dalam rumah tangga ini kan pasti saja ada ya seperti Romo sampaikan tadi, ada rumput atau bedalu-bedalu kecil tadi. Cuma yang sekarang jadi perdebatan saya dengan istri saya begini Romo. Istri saya ini dia seorang istri yang baik, pengertian, merawat anak-anak saya juga dengan baik, luar biasa pokoknya intinya Romo. Dia juga takut akan Tuhan. Dia namanya Rafaela ya, terus Romo Rafaela namanya. Dia ada di samping. Kalau dia ada di samping, tolong dudukan dia di samping dong. Saya mau ngomong. Dia sudah tidur Romo, tidur. Oke, tidak apa-apa. Ini engkau kesempatan dia tidur baru omong dia punya keburukan ya. Bahaya sekali. Siap. Bukan izin Romo, bukan mau menyampaikan keburukannya. Cuma gini loh Romo. Istri saya ini adalah seorang istri yang sangat taat, apalagi dalam hal berdoa Romo. Dia sangat taat soal gitu. Cuma yang kadang yang menjadi bagaimana saya menjelaskannya, dia mempunyai sesuatu yang tidak bisa yang kita analogikan secara kata-kata Romo. Dalam arti bahwa dia punya pandangan yang di luar kemampuan manusia gitu Romo. Jadi ketika ada mungkin saudara atau saudara keluarga yang meninggal karena ya kalau meninggal wajar sih nggak apa-apa, tapi kalau yang ada
embel-embel istilahnya kekuatan-kekuatan magic dan sebagainya, ia paling cepat merespon hal itu. Cuma apa ya? Kadang-kadang masih gini, kita sama-sama, kami juga kebetulan saya Amin atas